tiap hari diami hatiku. Ibadah Minggu Pentakosta ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai murid Kristus, kita membutuhkan penguatan dan tuntunan Allah melalui firman-Nya yang menjadi pedoman hidup kita. Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta menolong kita untuk mengerti firman Allah. Ia juga menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus, Sang Penghibur dan Penolong, menyertai kita selama-lamanya. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertahta di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pemimpinku. Oh Yesus Kristus dari tahta yang mulia, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, yang setia menyertai kami. Ampunilah kami yang justru seringkali tidak berlaku baik dan benar di hadapan Engkau ya Tuhan, dan juga manusia. Ya Allah, Engkau setia menyertai kami. Sekali-kali tidak pernah Engkau meninggalkan dan membiarkan kami. Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami. Namun kadangkala bahkan seringkali kamilah yang memilih untuk tidak mau dituntun dan disertai oleh Roh Kudus. Kami mohon pengampunan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 11
ayat 28 sampai dengan 30 mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia, dan sesama manusia. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bersama-sama kami memohon, berfirmanlah kepada kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Inilah Injil Tuhan bagi kita. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu gambaran yang relatif sering digunakan untuk mengungkapkan kehidupan ini ialah kehidupan ini bagikan perjalanan. Ada titik berangkat, ada titik tuju. Yang menjadi titik tuju bisa berubah menjadi titik berangkat, karena ternyata perjalanan itu masih harus terus dilanjutkan. Kadangkala perjalanan kita itu lancar sekali, kadangkala tersendat-sendat. Bahkan ada kalanya muter-muter, berputar-putar, karena kita tersesat. Kadangkala perjalanan begitu cepat, wush, wush. Tetapi kadangkala melambat, bahkan berhenti. Ada yang sengaja berhenti. Sengaja berhenti karena kita ingin pipis dulu, ingin istirahat dulu, ingin mengisi bahan bakar terlebih dulu. Namun ada pula berhenti yang terpaksa. Kita terpaksa berhenti karena mesin kendaraan mogok, karena ban kendaraan kempes, dan berbagai-bagai persoalan lainnya. Oleh karena kehidupan ini bagaikan perjalanan, ingatlah kita yang menjalani kehidupan ini bisa merasa lelah, bisa mengalami letih dan capek. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Israel menjalani kehidupan ini sebagai umat Allah. Namun mereka merasakan perjalanan yang mereka tempuh amat sangat berat, karena mereka mendapati kenyataan dijajah oleh bangsa Romawi. Walaupun pada saat itu umat Israel dijajah oleh bangsa Romawi, tetapi mereka diberi kebebasan dalam hal menjalankan perayaan-perayaan keagamaan. Namun mereka juga mengalami keletihan dalam menjalani ritus-ritus keagamaan itu, baik yang dilaksanakan setiap hari, setiap pekan, maupun setiap tahun. Mereka capek, mereka letih, karena ada begitu banyak peraturan-peraturan keagamaan yang harus diperhatikan dan dilakukan.
Di dalam situasi dan kondisi yang demikian, Tuhan Yesus Kristus berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada hari terakhir dalam puncak perayaan Pondok Daud. Di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 34 diatur demikian. "Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya." Bulan ke-7 dalam kalender Yahudi jatuh pada bulan September atau Oktober dalam kalender Masehi. Itulah saat perayaan Pondok Daud. Di dalam perayaan itu, umat memberikan persembahan kepada Tuhan. Umat juga tinggal di dalam pondok-pondok selama seminggu. Hal itu dilakukan agar mereka senantiasa ingat bahwa mereka, umat Israel, tidak mempunyai rumah ketika mereka berada dalam perjalanan di padang gurun dari Mesir ke tanah Kanaan. Seiring dengan perjalanan waktu, perayaan Pondok Daun ditambah 1 hari. Dan pada hari yang ke-8 menjadi puncak perayaan Pondok Daun. Dalam puncak perayaan tersebut ada tradisi. Para imam mengambil air dengan kendi atau bejana. Di dalam puncak perayaan tersebut, Yesus berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seruan tersebut menegaskan, pertama, Yesus memberikan kesegaran sejati. Karena melalui Yesus, relasi manusia dengan Allah dipulihkan. Seruan tersebut menegaskan yang kedua, setiap orang yang datang kepada Yesus, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Seruan Yesus tersebut juga menegaskan bahwa karya Roh Kudus pada manusia seumpama air. Bukan air yang diam, bukan air yang dibendung, tetapi air yang mengalir. Ada dinamika,
ada gerak, ada perubahan. Seruan Yesus itu menegaskan bahwa orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus semakin hari hidupnya akan semakin menjadi lebih baik. Semakin hari hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan semakin sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema masa raya Paskah GKI Kelapa Cengkir pada tahun ini yaitu imanilah dan lakukanlah. Tema tersebut mengajak kita sekalian untuk mewujudkan iman kepada Tuhan dengan tindakan yang nyata. Percaya merupakan dasar hidup ini. Namun percaya bukan berarti tinggal terima jadi. Percaya masih perlu digumuli. Karena percaya bagaikan gelombang yang bisa pasang, bisa surut, bisa naik, bisa turun. Di dalam percaya kepada Tuhan, kadangkala kita juga mengalami kebimbangan, kecemasan, keraguan-raguan, dan ketakutan. Tetapi yang unik, di dalam kebimbangan, kecemasan, ketakutan, keraguan-raguan, ternyata di situ kita tetap percaya kepada Allah. Itulah dinamika iman. Orang yang beriman perlu terus-menerus belajar menyikapi peristiwa-peristiwa dalam hidup ini seturut dengan kehendak Allah dan mewujudkan iman itu dengan tindakan nyata mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tema kebaktian Pentakosta pada saat ini yaitu iman yang belum berakhir. Melalui tema ini kita diingatkan bahwa iman kita tidak berhenti pada percaya kepada Allah. Namun iman itu harus diwujud nyatakan dengan tindakan nyata. Kita dipakai oleh Allah untuk merawat kehidupan, bukan kematian. Kita bersedia dipakai oleh Allah untuk mengalirkan kehidupan, bukan kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apa manusia memelihara babi? Padahal babi tidak bisa dipakai untuk membajak sawah. Babi tidak bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang yang akan mencuri ke dalam rumah kita. Babi tidak bisa membantu manusia untuk melacak jejak pencuri. Lalu, untuk apa manusia memelihara babi? Babi berguna bagi manusia ketika ia mati. Sehingga kita bisa mengolahnya menjadi babi panggang, babi kecap, sate babi, rica-rica babi, dan sebagainya. Itulah babi. Babi amat berguna ketika ia mati. Namun tidak demikian dengan manusia.
Manusia justru berguna ketika manusia hidup. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan kesempatan hidup ini untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan kesegaran sejati, memulihkan relasi kita dengan Allah. Kita membuka diri untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupan ini kita merawat kehidupan dengan mendoakan sesama, menolong sesama yang membutuhkan bantuan, memaafkan orang yang melukai perasaan kita, dan berbagai kebajikan yang lain. Semuanya itu kita lakukan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Allah setia menyertai kita. Roh Kudus hadir untuk menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Marilah dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia menyertai kami, termasuk menyertai seluruh rakyat Indonesia. Mampukanlah kami, baik pemimpin maupun rakyat, untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Kami bekerja sama dalam menanggulangi setiap persoalan yang kami hadapi sebagai sebuah bangsa, termasuk persoalan terkait dengan pandemi COVID-19. Pada hari Pentakosta ini, kami berdoa bagi gereja. Mampukanlah gerejamu untuk setia merawat kehidupan dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kapanpun, dimanapun gerejamu diutus, apapun yang terjadi. Sebagai bagian dari Jemaat GKI Kelapa Cengkir, Jakarta, kami berdoa bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan dalam menjalani kehidupan ini. Sangat mungkin ada yang letih, ada yang lelah,
baik terkait dengan persoalan ekonomi, persoalan hubungan suami istri, persoalan kesehatan, dan rupa-rupa persoalan lain. Mampukanlah kami semua untuk tetap mengingat bahwa Allah menyertai kami di dalam perjalanan hidup ini. Sangat mungkin ada di antara kami yang mengalami kesuksesan, prestasi yang menonjol. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap mengingat bahwa bukan semata-mata kekuatan kami, tetapi karena Allah yang setia menyertai kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari NKB 100 ayat 1 dan 2. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu pun dengan kuasa-Nya. Bawalah berjalanmu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online dalam masa pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami ingin memberikan persembahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau boleh kuduskan persembahan ini sehingga berguna dan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, kukira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku.
Saudara-saudara, ketika kita masih berada di dunia ini, kita akan menghadapi tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Iman kita kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus belum berakhir dan perlu terus bertumbuh. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang adalah setia, ia juga akan menggenapinya.